Pemirsa, usai libur Lebaran diprediksi kasus COVID-19 naik 2 kali lipat. Untuk membahas lebih lanjut telah bergabung bersama dengan kami epidemiolog UI Bapak Pandu Riono. Selamat siang Pak Pandu, salam sehat selalu Pak. Selamat siang, selamat sehat. Baik, Pak Pandu, kalau Gimana tadi kita Mbak? perhatikan berita-berita sebelumnya, kita lihat bahwa libur Lebaran kemarin sejumlah objek wisata dipadati oleh pengunjung dan rata-rata mayoritas tidak menaati protokol kesehatan. Menurut Pak Pandu, apakah ini kemudian bisa memicu lonjakan kasus bahkan 2 kali lipat lebih parah dibandingkan dengan kasus libur panjang sebelumnya, Pak? Ya, bukan hanya tempat wisata ya, tetapi mobilitas penduduk selama mudik kemarin juga ternyata tidak bisa dicegah. Jadi kerumunan di mana-mana memang tidak mungkin dicegah kalau betul-betul ditutup semua gitu, karena masih dibuka ya sudah pasti akan terjadi luberan massa yang mendatangi tempat-tempat wisata. Jadi lonjakan pasti terjadi, tapi apakah sampai 2 kali atau lebih tinggi dari itu kita belum tahu. Karena sangat dipengaruhi oleh jumlah virus yang baru. Kita ketahui bahwa sekarang kan virusnya sudah berubah, bermutasi. Nah ini tingkat penularannya 2 kali lipat. Kalau jumlah virus yang beredar itu sudah cukup banyak, sudah mendominasi dari virus yang beredar di Indonesia, kemungkinan 2 kali bisa saja terjadi, bahkan lebih dari itu juga bisa. Nah ini yang perlu kita antisipasi dengan menyiapkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi testingnya harus ditingkatkan, pelacakan kasusnya juga harus maksimal, dan juga kalau ada yang positif langsung harus diisolasi dengan baik. Baik, kalau kita lihat mobilitas masyarakat meningkat, kemudian lokasi wisata dipenuhi oleh pengunjung, ibarat pepatah nasi sudah menjadi bubur. Ini Pak Pandu, apa yang bisa disusun langkah selanjutnya oleh pemerintah agar ini bisa menjadi persiapan, agar fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan kita tidak sampai kolaps dalam menangani kasus COVID-19? Ya, sudah pasti akan ada lonjakan. Itu tidak bisa disangkal. Yang kita belum tahu lonjakannya seperti apa. Karena lonjakannya masih kita belum ketahui, kita harus mengantisipasi pelayanan kesehatan kita. Seandainya pelayanan kesehatan kita antisipasi kemungkinan terburuk, misalnya 2 kali dari pernah yang kita capai puncak yang sebelumnya, itu akan lebih bisa membatasi. Artinya kita mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi sehingga tidak perlu terjadi seperti di negara lain di mana pelayanan kesehatannya kolaps. Kalau dengan demikian maka sesuatu itu kita penting untuk dicegah, yaitu semuanya protokol 3M-nya harus ditingkatkan kembali karena ini penularan masih terus terjadi dan masih bisa dicegah, dan juga testingnya yang sekarang yang arus mudik balik itu sebaiknya semuanya di testing gratis, jangan dibayar, jangan harus bayar maksudnya pemudik. Dan ini menurut saya suatu kesempatan masyarakat supaya mereka tahu statusnya. Kalau mereka memang positif, maka mereka harus bersedia diisolasi. Baik, terakhir nih Pak Pandu Riono, tadi Pak Pandu katakan bahwa penularan dimungkinkan masih terus terjadi. Apa imbauan Pak kepada masyarakat agar protokol kesehatan ini tidak bisa kita abaikan dan betul-betul bisa disiplin untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, jadi walaupun virusnya sudah berubah, artinya virusnya virus yang sekarang banyak terjadi di India, di negara-negara lain yang di mana lonjakannya sudah tinggi itu juga sudah cukup banyak di Indonesia. Tetapi cara pencegahannya sama, yaitu mengikuti protokol 3M. Ya, jadi masyarakat sekarang harus benar-benar mematuhi supaya kita tidak mengalami nasib yang seperti terjadi di negara lain. Kedua, pemerintah juga harus menyiapkan tadi surveillance-nya, testing, pelacakan kasus, dan isolasinya harus benar-benar tingkatkan. Karena kita masih punya kesempatan, walaupun terjadi lonjakan, tapi lonjakannya jangan sampai terlalu tinggi. Tetap terjadi lonjakan. Ini yang menurut saya masih ada peluang untuk kita selama minggu ini dan minggu depan supaya terus dilakukan intensif kegiatan-kegiatan testing dan pendorong untuk penduduk mematuhi 3M. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono, epidemiolog UI atas waktunya bersama dengan seputar Anyi Siang RCTI. Sehat selalu Pak Pandu dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.